Halo, saya Gus Indarto. Saya sekarang ini ada di depan atau di halaman dari Red Base Art Space. Ini sebuah art space atau ruang seni yang ada di daerah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kali ini ada sebuah pameran tunggal dari karya Lutfi Januar yang sore ini 14 Februari 2026 mulai dibuka. Pameran menarik, konsepnya asik, dan kita akan berbincang atau melihat langsung pameran ini. Oke, yuk. Nah, ini dia. Saya sudah ada di ruangan pameran. Saya melihat ada wall text pada sisi kanan yang mengonsep tentang judul The Ground of Fire, solo exhibition by Lutfi Januar. Dan di seberangnya ada satu lukisan yang unik dengan material atau medium yang berbeda dari biasanya, tidak konvensional, dengan visualisasi yang juga saya baru lihat. Ini seniman muda asal ITB dari Bandung. Oke, kita lihat. Nah, saya lihat di ruang ini, oh, ada senimannya ini. Halo Lutfi, apa kabar? Halo Pak Gus Indarto. Ya. Kita bisa ya ngobrol-ngobrol ya? Oke, bisa. Oke. Halo Lutfi, apa kabar? Halo Pak Gus Indarto, baik. Terima kasih udah datang. Ya. Ini kamu seniman dari mana nih? Aku baru tahu ini. Saya seniman berdomisili dan lahir di Bandung. Oh, oke. ITB. ITB, seni rupa ITB. Oke. Angkatan tahun berapa ini maksudnya? Saya masuk tahun 2012, lulus tahun 2017. Oke, masih muda ini ya. Masih muda. Nah, nih. Ini pameran ini di Red Base Jogja. Ini adalah pameran yang unik, tiba-tiba muncul nama Lutfi Januar. Mungkin urut-urutannya bagaimana nih ceritanya? Urut-urutan apa nih? Kronologi kamu bisa sampai di sini dan pameran di sini seperti apa? Oke, awalnya sih ada tawaran pameran dari Red Base untuk ke luar negeri, tetapi sebelum itu saya harus melalui tahap presidensi ini di sini. Kebetulan waktu itu obrolan ini muncul ketika saya baru beres melakukan pameran tunggal saya yang kedua di Jakarta. Jadi ini otomatis jadi pameran tunggal saya yang ketiga. Oke. Nah, pameran ketiga. Kita lihat juga ini kamu punya semacam background yang menarik. Karya-karyamu pernah masuk sebagai finalis UOB tahun berapa ya? 2019 waktu itu. Kemudian di Beijing International Art Biennale? Ya, itu tahun 2022 Beijing Biennale yang ke-9. Wah, ini berarti seniman yang keren nih, udah punya pencapaian. Terima kasih. Nah, kali ini pameran tunggal Anda bertema Ground of Fire. Iya, The Ground of Fire. Apa yang diperbincangkan di situ? Saya tertarik sama insting naluri bertahan hidup secara kolektif di tanah yang tidak stabil, di alam yang makin terasa asing buat kita sendiri. Persisnya? Ya, persisnya sebenarnya ini bagaimana kita hidup di tengah lingkungan yang tidak stabil, rawan bencana, dan kita itu secara tidak sadar di era modern ini kehilangan insting bertahan hidup karena domestikasi kepemilikan,
ilusi kestabilan yang seolah-olah stabil itu tuh adalah hal yang lumrah dan terus menerus. Kalau sejatinya kita itu ada di tanah yang tidak pernah stabil dan selalu ada ancaman terhadap bencana. Wah, berat nih temanya nih, dan langka itu ya untuk membincangkan tema-tema seperti ini. Apakah ini sebetulnya bagian dari proyek Anda jangka pendek, jangka menengah atau panjang? Ini bagian dari jangka panjang. Saya masih bisa melakukan proyek dengan nafas yang serupa, spesifik. Saya juga lebih senang melakukan proyek itu yang benar spesifik dalam. Ini bisa sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan. Dan saya selalu berangkat dari hal-hal yang kontekstual dan relate sama saya ya pastinya. Gitu. Titik berangkat awal, dari mana karyamu itu beranjak? Sebenarnya waktu itu, ini agak personal ya, dan saya nggak pernah cerita kemanapun. Oke. Sebenarnya saya tuh selalu mengangkat isu-isu identitas sosial, identitas eklektik. Tetapi di akhir tahun 2022, orang tua saya meninggal. Ketika orang tua saya meninggal, saya itu healingnya saya mengurusi tanah pertanian beliau. Gitu. Bapak atau ibu yang meninggal? Bapak. Oke. Nah, saya mengurusi tanah pertanian karena saya merasa itu healing yang paling bisa menenangkan pikiran saya, menerima kenyataan hidup bahwa hidup itu seperti siklus, seperti hal yang menanam kita harus lihat waktu, seperti halnya jerami yang busuk, ini adalah induk dari padi yang kita makan hari ini. Sebenarnya secara personal begitu, dan saya belum pernah cerita ke siapapun. Cuma kan hal personal seperti ini kan urusan saya ya, ini tuh bukan urusan orang banyak. Setelah gara-gara itu saya jadi mempertanyakan apa sih makna dari eksistensi manusia. Saya pikir manusia itu sebenarnya bagian dari integrasi, bagian dari alam dan siklus yang lebih besar daripada dirinya. Dan ketika memahami hal itu, saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih hidup jadi lebih baik dengan mindset semacam itu. Gitu. Nah, kemudian ini relate dengan gagasan Anda ketika diundang untuk residensi di Red Base ini? Relate-nya karena saya bicara tentang ini ya, siklus alam dan bagaimana manusia itu harus hidup. Habis itu saya gali bagaimana sejarah kota tempat saya tinggal sendiri, yaitu Bandung, yang selama ini yang selalu didongengkan ke kita kan Bandung itu panoramik, hijau, tempat wisata, nyaman, damai, tapi eksotik, tapi kita tidak pernah membuka kenyataan Bandung itu seperti apa. Ketika kita melihat segala sesuatu itu hanya dari sudut pandang indah-indahnya aja, romantismenya aja, dan kita tuh menyangkal hal-hal lain di belakangnya, itu kan kita sebenarnya tidak benar-benar mencintai hal tersebut. Menurut saya tuh seharusnya kita yang menerima alam itu memang indah, alam itu memanjakan, alam itu merawat, tetapi jangan lupa alam juga mematikan, dia juga bisa membunuh, bisa menyingkirkan, dan kita bagian dari siklus. Dan menurut saya ketika kita mau menerima hal itu, menyadari hal itu, bukankah itu definisi cinta yang lebih bagus kan terhadap alam? Nah, kita terima sisi itunya. Ya. Nah, kesadaran seperti itu adalah temuan Anda atas apa? Waktu itu pas saya lagi healing itu sih, yang lagi saya ngurusin tanah warisan, saya merasa banyak hal yang kita tuh kadang sangkal mengenai alam. Kita hanya nerima bagus-bagusnya aja. Dan saya sadar itu tuh ketika dalam proses itu tuh. Ya. Nah, saya lihat kan ini ada karya-karya yang dari kertas ya. Ya. Nah, ini kan juga ada bentuk konkretisasi atas konsep Anda yang bicarakan tadi ya. Ya. Betul seperti itu, dan bagaimana prosesnya? Sebenarnya kalau untuk bicara karya ini, kita sejenak lihat ke sini dulu. Oke. Ya. Kalau ini tuh seperti hal lukisan di depan. Ini tuh sebenarnya kehidupan domestik di Bandung ya. Normal, ini lingkungan di sekitar saya. Ini bengkelnya teman saya lah. Tapi yang saya lukis adalah bagaimana tempat itu seperti tidak stabil dengan tinta. Dia itu meluruh liris gitu, dan manusianya saya bikin sedemikian rupa dengan material yang saya rasa membumi ya, marmer dan pasir. Dia itu tangguh sekaligus dia itu rapuh gitu. Nah, cara saya melukis manusia seperti ini itu cara saya meleburkan batas antara tubuh dengan alam.
Dengan menyadari bahwa kita di tengah alam seperti ini, saya rasa itu jadi positioning yang penting untuk bicara lebih lanjut tentang karya saya. Nah, setelah itu, mari kita lihat karya-karya ini. Oke. Kita mulai dari kiri. Ini dari foto-foto yang Anda ulik dari mana ya sumbernya? Ini sumbernya tuh ada 2. Ini tuh saya dapat dari Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI ya. Lalu sebagian lagi saya dapat dari Arsip Nasionalnya Belanda. Ini peristiwa Bandung Lautan Api dari awal sampai akhir. Tapi ini tuh saya sortir sendiri dan saya teliti sendiri karena penelitiannya belum ada yang secara koheren dan holistik. Ya. Yang Belanda apa ya sumbernya itu? Mereka tuh open research untuk arsip-arsip di awal kemerdekaan kita. KTLV itu bukan ya? Bukan. Saya kalau terjemahan bahasa Indonesia artinya Arsip Nasional Belanda. Nah, itu dalam bahasa Belandanya, nah itu nama websitenya gitu. Dan memang ada surat-suratnya, ada penjelasan siapa fotografernya, diambil kapan dan koordinat mana gitu. Nah, setelah itu si arsip-arsip ini saya cetak dengan cyanotype dengan cahaya matahari. Jadi sejarah itu tuh seperti memudar, kayak seperti menghilang. Lalu jadi kita tuh melihat sejarahnya seperti apa ya? Kayak memudar gitu, dan dia dicetak pakai cahaya matahari, di mana hasilnya itu tidak bisa 100% kita kendalikan. Lalu si beberapa figur itu saya tutup pakai abu vulkanik Gunung Tangkuban Perahu, hasil erupsi tahun 2019. Karena menurut saya Bandung itu kan, Anda mengumpulkan sendiri abu itu? ya, saya mendekati dan bergaul sama warga sekitar Tangkuban Perahu, makanya saya bisa dapat abunya. Nah, manusia-manusianya yang di kota Bandung ini kan peristiwa awal sampai akhir ya, Bandung Lautan Api, di mana mereka bersiap sampai nanti mereka kembali dan membangun kotanya lagi. Menurut saya bagaimana abu vulkanik ini menggambarkan orang Bandung sangat relevan, karena Bandung itu kan dilahir tempatnya dari letusan Gunung Purba, Gunung Sunda. Setelah meletus menjadi cekungan Bandung, menjadi danau, habis itu surut, hiduplah kehidupan di sana. Jadi pada dasarnya kita tuh lahir dari bencana purba gitu ya. Lalu habis itu kota kita dikembangkan oleh kolonialisme, khususnya Bandung Utara gitu ya. Setelah itu kita rebut kembali dengan strategi bumi hangus. Setelah itu kita bangun kembali. Tetapi sejarah semacam ini kita tidak sedikit ya kita tuh sadari sama sejarah hal semacam ini. Yang kita kenal hanya glorifikasi Bandung yang tetap stabil, aman. Padahal ada hal mematikan di kota Bandung. Ini bisa dilihat di karya ini. Ini tuh saya ambil, ini tuh sesar Lembang. Ini tuh kontur-kontur Bandung. Oh, yang merah ini sesar Lembang ya? Sesar Lembang. Oke. Kalau di Jogja itu yang mematikan sesar opak ya? Ya, saya rasa sama ya, kita punya kemiripan di sana. Ya. Makanya prinsip dari gambar yang sesar Lembang ini mengganggu gambar keseluruhan, membelah gitu. Ya. Lalu orangnya pakai vulkanik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di sini orang Bandung bersiaga di masa itu sebelum sekutu datang lalu membuat banjir. Kita terluka-luka, kita bisa bersiaga. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat saya pakai abu vulkaniknya, sebagian saya luruhkan di dinding untuk ngasih pengalaman artistik ke apresiator. Bagaimana abu vulkanik ini. Ini Anda tempatkan pada satu foto yang di ujung atas ada pesawat terbang. Ya, di langit Bandung ya. Di langit Bandung. Tahun berapa ini? Foto ini? Ini fotonya tahun 46. Oh, setelah merdeka ya, 1 tahun ya? Iya, 1 tahun setelah merdeka di bulan Maret. Ini adalah pesawat yang ngasih ultimatum bahwa kita bakal nyerang nih sekutu ke kalian. Nah, ini bagian yang menurut saya dramatis. Sebentar.
Ini kontur Tangkuban Perahu ya? Kontur Tangkuban Perahu. Jadi ini tuh sisa dari letusan Gunung Sunda yang membentuk kota Bandung sekarang. Dia itu sisanya gitu. Oke, sementara yang merah ini Sesar Lembang yang Sesar Lembang yang garis paling titik bahaya ya. titik bahaya Ketika ada pergeseran. Oke, terus nah ini yang bahaya yang dramatis. Ya, ini adalah bagaimana orang Bandung waktu itu mengevakuasi diri secara masif, meninggalkan tempat tinggal mereka. Dan menurut saya ini bukan hal yang mudah ya dilakukan, karena seringkali di era modern ini kita itu bukan yang memiliki rumah kita, bukan yang memiliki mobil kita, tapi kita yang dimiliki oleh mereka sampai kita nggak bisa pergi meninggalkan mereka. Menurut saya seharusnya kan kita yang memiliki dia. Yeah. Jadi kita bisa melepaskan, tapi ketika kita udah didomestikasi oleh kehidupan modern, kita justru menjaga mereka. Itu kan ironis ya. Makanya menurut saya itu adegan semacam ini yang kita mengevakuasi diri itu bukan hal yang mudah. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kota Bandung terbakar dari jauh. Ini landscape foto tahun 46 itu ya? 46 di bulan yang sama, bulan Maret. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana setelah terbakar, diperbaiki kembali, terus puing-puing mulai hancur dan pembakaran mulai reda. Nah, menurut saya ini pelajaran yang menurut saya paling dalam ya, secara personal. Bagaimana ketika semuanya sudah berlalu, semuanya udah hancur, kita memiliki semangat untuk kembali memulai dari awal. Dan itu menurut saya tidak mudah. Ini foto ada kejadian ini ada di Dayakolot. Ini ada di pabrik gula. Yang menarik, foto arsip ini yang saya pakai ini tuh versi dari Indonesia. Ini waktu itu versi dari pihak Belanda. Menurut saya di dalam menanggapi bencana alam, masalah di depan alam, itu hal-hal semacam itu menurut saya sudah tidak penting. Alam tuh nggak melihat kamu orang mana atau keberpihakanmu orang mana. Sekarang setelah mendengar semua ini, bayangkan membaca karya dari awal, bersiaga, ada serangan, ada bahaya, lalu melihat kota terbakar, evakuasi sampai membangun kembali. Gantilah ancamannya yang tadinya Belanda, sekutu, kolonialisme, ancaman bencana alam. Kita masih bisa menggunakan strategi yang sama. Jadi maksud saya dalam karya ini saya itu berusaha mengekstraksi sejarah, karena menurut saya sejarah itu bisa jadi medium yang dimana dia itu tidak beku tanpa mengganggu sejarah aslinya ya, pastinya ya. Karena sejarah ini kan bisa jadi simulasi, di sana ada strategi, ada emosi, kita bisa pakai dengan tujuan yang lain. Dalam hal ini waktu itu kita pakai siasat ini untuk melawan kolonialisme, penjajahan. Kita pakai strategi yang sama untuk evakuasi bencana dan bagaimana kita secara kolektif itu mempertahankan hidup. Kita bisa pergi bareng-bareng, kita bisa membaca pola bareng-bareng, kita bisa membangunnya lagi bareng-bareng. Karena kan tanah hari ini sangat tidak stabil dan seringkali ketika tanah bermasalah atau tempat kita bermasalah, kita tuh memilih meninggalkannya dan membangun di tempat lain gitu, tanpa bertanggung jawab memperbaiki diri lagi. Iya. Oke. Nah, secara konkret, foto-foto ini menarik karena Anda berbincang tentang sejarah. Anda menjadi sejarawan dalam konteks seni visual ya. Nah, ada problem apa ketika dalam proses ini Anda melakukan kerja kreatif? Untuk tantangan terbesarnya itu tidak pernah ada penelitian yang secara koheren bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api itu. Seringkali saya hanya dapat 2 atau 3 foto. Jadi waktu saya mencari dalam arsip nasional, saya harus mensortirnya sendiri dan menelitinya dulu. Dan untuk memahami ini saya harus bergaul sama kalangan orang-orang jurnalistik yang meneliti tentang sejarah. Itu bagian yang tersulitnya, dan beberapa itu ada yang privatisasi. Jadi dengan harga yang sangat mahal untuk mengakses foto-foto semacam itu. Oh, nggak gratis ya? Oh, mahalnya luar biasa.
Saya memilih untuk meneliti sendiri dan saya bisa dapat dari pihak nasional, Arsip Nasional Belanda dan Indonesia. Pada akhirnya bisa dapat dengan mudah dan murah gitu. Ya. Gitu. Oke, ini sebagai sebuah pameran dengan basis foto sejarah sudah Anda helat, sudah terjadi gitu ya. Sisi yang lain Anda sudah mengandaikan bahwa ini akan berlanjut menjadi karya yang lain lagi. Bagaimana prosesnya? Betul, memang tujuan awalnya proses karya ini tuh jejak dari bagaimana saya meriset dan mematerialisasi penelitian dan ide-ide saya. Sebelum nantinya tuh saya bikin ke karya-karya yang lebih besar. Tujuan akhirnya waktu itu sebenarnya saya mau bikin karya lukis. Dan dalam Rafi Residensi ini saya tuh meneliti dulu dan mematerialisasi ide-ide karya ini. Dan memang sudah dirancang nih ya? Sudah dirancang untuk pameran selanjutnya di Australia. Oh, tahun berapa? Pembicaraannya sih baru mencapai titik antara tahun ini, kita masih belum fix mau bulan apa gitu. Tapi memang tujuan awalnya memang itu, makanya saya membuat karya-karya ini. Ini kalau dilihat ini ada sekitar berapa belas atau berapa puluh nih foto-foto? Ada 24 karya. Apakah akan semua jadi lukisan? Saya pengen semua ya, yang membedakan tuh skalanya nanti nggak akan sama. Karena beberapa karya itu seperti evakuasi saya rasa harus besar, panjang untuk ngasih emosi, sedangkan beberapa karya yang sifatnya tuh dilihat dari jauh mungkin lebih bagus ketika itu diperkecil, jadi lebih bermain ukuran di sini. Oke, ini menarik. Anda punya proses yang panjang, terancang, terencana, planningnya bagus gitu ya. Apakah ini akan menjadi proyek Anda dalam jangka pendek, jangka menengah, atau mungkin jangka panjang? Ini jangka panjang. Panjangnya berapa tahun? 2-5 tahun. Wah. 2-5 tahun, dan sebenarnya bukan hanya ini. Saya sudah menyiapkan proyek selanjutnya sebenarnya setelah Bandung Lautan Api. Dan masih berkutat masalah serupa dan sejarah kota Bandung. Tema sejarah sebuah kota, terutama kota Anda ya, Bandung. Titik menariknya bagi Anda apa sih? Titik menariknya karena Bandung itu tuh seringkali didefinisikan dengan cara yang simpang siur. Kita kan tahu Bandung Utara itu dibangun oleh kolonialisme, terus tanahnya tidak stabil. Tapi kan yang diceritakan tuh selalu seringkali berbeda sama sejarah yang udah ada. Dan jarang sekali orang mendefinisikan Bandung itu seperti apa. Menurut saya itu sebuah tantangan menurut saya. Apakah problem di Bandung ini representatif untuk membincangkan kota-kota di Indonesia? Saya rasa iya, karena kita kan ada di ini ya, Ring of Fire. Kayak Jogja aja, ini kan tempatnya subur, banyak masyarakat tapi dekat sama gunung berapi. Bandung pun sama gitu. Dan sering gempa ya? Sering gempa, tapi juga sisi lainnya di belakang bencana itu tanahnya itu subur dan memang enak untuk tinggal. Makanya memahami siklus semacam ini menurut saya penting dan relevan. Ya. Nah, menariknya sebetulnya saya ingin menambahi dari keterangan Anda ini. Jadi teringat di tengah petaka yang sewaktu-waktu bisa datang ke Bandung, ke Jogja, tapi di sisi yang lain kebudayaan di sini tumbuh dengan begitu luar biasa. Anda punya problem atau punya gambaran tentang apa soal ini? Kebudayaan tumbuh di tempat yang rentan. Karena menurut saya memang jadi ada dualistik alam ya. Alam tuh beauty tapi juga deadly. Makanya mengenali sebuah siklus itu penting. Kapan waktu yang tepat untuk ini? Kapan waktu yang tepat untuk mitigasi? Nanti kalau semuanya udah memahami siklus, kita tuh bisa bekerja sesuai siklus itu, gitu. Seperti halnya kita menghadapi siang dan malam. Oke, Bro Lutfi, di ujung sana ada satu karya yang instalatif ya. Kita bisa ke sana dan Anda bisa ceritakan sekilas apa makna dari karya ini. Karya ini berjudul No One at the Center, Only the Cycle. Maksudnya tidak ada seorang pun yang di pusat,
yang ada hanya siklus. Karya ini itu berusaha menggeser perspektif manusia itu sebagai pusat. Makanya ketika ini kan saya mencetak tubuh saya menggunakan tanah Jogja dilapisi oleh abu vulkanik Gunung Tangkuban Perahu. Lalu saya taburi benih-benih palawija dan pangan yang saya temui di sekitaran pertanian sini. Dan beberapa benih itu ada yang tumbuh, beberapa ada yang bersaing, beberapa ada yang mati. Saya ini pengen bicara bahwa kita itu bagian dari siklus. Meskipun kita sudah tidak ada, semua itu tetap berjalan, benih-benih tetap tumbuh, kehidupan tetap berjalan. Dan menurut saya ketahanan hidup itu bukan dicapai dengan cara dominasi, tapi dicapai dengan pemahaman kita bahwa kita itu bagian dari siklus yang lebih besar. Dengan memahami itu, kita bisa lebih memberdayakan diri untuk pertahanan diri di tengah tanah yang tidak stabil. Dan saya rasa masalah semacam ini itu tuh masalah yang transnasional ya, karena karya semacam ini kan bentuknya itu bisa kita jumpai dalam sejarah seperti Pompei itu tuh, bahwa masalah-masalah seperti gunung berapi, ledakan yang kita tidak bisa terka, gitu kan masalah di penjuru bumi ini, karena pada dasarnya bumi kan intinya aja panas berapi gitu. Dan saya bisa merasa ini bisa relevan ke berbagai negara sebenarnya. Oke, keterangan banyak dan cukup mencerahkan. Terima kasih Bro Lutfi. Ya. Oke, selamat ya untuk pamerannya dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke Australia dengan negara-negara yang keren, makin keren. Oke, selamat sekali lagi. Terima kasih untuk keterangannya yang mencerdaskan, yang konseptual. Maju terus. Selamat. Terima kasih.